Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah live streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di masa sulit dan pandemi ini, Bapak mau supaya saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam pengucapan syukur ada kekuatan, ada berkat yang besar, ada kasih yang melimpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa berkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga.
Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu ya Bapa. Karena oleh kuasa-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh karya salib-Mu kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Maka dengan penuh keberanian, dengan ucapan syukur kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta segalanya yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau kami ada pada hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maka kami bawa kerinduan kami untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Sama-sama angkat pujian ini, katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkan ku, jadikan ku anak-Mu. Katakan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku,
Kau Bapa yang kekal, sama-sama katakan. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru Selamatku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Lebih sungguh lagi katakan, Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru Selamatku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, ku menyembah-Mu, oh Yesusku. Ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sampai selama-lamanya. Mari puji dan sembah Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, sebab Kau Bapa yang kekal, Kaulah Bapa yang perkasa, Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Maka datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi seperti Engkau di sorga Tuhan. Terpujilah, terpujilah. Haleluya, haleluya. Oh, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Merasakan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Sebab Kaulah kekudusan kami, Kaulah kebenaran kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji, oh Yesus. Jiwa kami beria-ria dalam Engkau Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu.
nyatakan Kau Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Bahkan Kau Bapa yang menggendong kami Tuhan, sampai memutih rambut kami ya Tuhan. Kau tetap bersama-sama dengan kami, menjaga kami, memproteksi kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Dia Bapa kita yang baik. Karena Dia mengasihi melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Pujilah nama-Mu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau mengasihi kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama angkat suara mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami berterima kasih karena Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kami keselamatan. Dan biarlah semua yang bersama-sama melalui live streaming ini bukan hanya diberkati tapi memahami bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau telah rela mati untuk menebus kami dari segala dosa. Agar kami menerima bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi memperoleh damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena di dalam Kristus kami telah memperoleh kemenangan. Maka kami memasuki pasca pandemi ini, kami percaya Engkau mempersiapkan bagi kami berkat yang baru, anugerah yang baru, kemuliaan yang baru, sukacita yang baru karena Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau sendiri yang berfirman memberikan kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus urapi setiap kata kalimat yang aku ucapkan, agar siapapun yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Penuhi kami dengan kekuatan Roh-Mu, beri aku tenaga dan kekuatan untuk menyampaikan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan mengenal Bapa yang benar yang sangat mengasihi kami. Dan biarlah kami semua bersuka cita karena Yesus. Karena kami memahami bahwa masa-masa yang telah kami lalui semuanya adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan biarlah setiap doa Tuhan jawab. Dan tidak ada satupun iman kami yang gugur. Semuanya Engkau meteraikan.
Dan di dalam darah-Mu kami telah ditebus menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih, untuk menerima berkat-berkat-Mu di dalam segala kelimpahan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Roh Kudus berfirman-Lah, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Kita akan memulainya dari kitab Kejadian, dan hari ini adalah hari di mana kita percaya bukan hanya kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, tapi berkat masa depan yang indah di dalam Dia. Karena sesudah kita melalui masa-masa di mana kita semua melihat kesusahan karena pandemi ini, kita sekarang akan keluar dari masa ini untuk melihat pengharapan. Dan di dalam Kristus pengharapan kita tidak akan sia-sia. Itu sebabnya kita mempunyai judul yang Bapak berikan bagi kita, yaitu sukses sesudah pandemi. Jadi kita harus punya iman bahwa kita akan diberkati luar biasa. Kita akan menerima berkat yang baru, menerima anugerah yang baru dalam bentuk yang Tuhan rancangan bagi kita. Berkat tidak selalu bicara materi. Berkat di dalam Tuhan adalah damai sejahtera, kasih, sukacita, kemurahan, kesabaran, kebaikan yang mengubahkan pribadi kita. Bahkan merubahkan cara kita berpikir tentang Tuhan, cara berpikir tentang kehidupan kita, sehingga kita mempunyai behavior, perilaku dan budaya yang baru. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang keluar dari masalah, tapi dipersiapkan untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Nah, memahami tentang kebenaran ini kita harus tahu apa yang kita hadapi. Di dalam konteks Alkitab secara sederhana, sejak Kejadian pada pasal 2, manusia dijadikan oleh Bapa secara sempurna, segambar serupa dengan Dia. Menerima perintah yang sederhana bahwa semua buah dalam pohon di Taman Eden boleh dimakan dengan bebas. Dan Tuhan memberikan otoritas untuk mengelola dan mengusahakan. Dan di dalam konteks Kejadian 2, semuanya itu dikerjakan bukan karena pengetahuan, tapi karena Adam dan Hawa memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapa. Sampai kemudian di Kejadian 3 ada si jahat yang ngobrol sama Hawa. Dan lucunya waktu Hawa ngobrol sama si jahat, ada Adam di situ. Dan dari saat itulah kemudian manusia jatuh dosa. Karena ketika iblis berkata kepada Adam, kepada Hawa di dalam Kejadian 3 pada pasalnya yang pertama, dikatakan tentulah Bapa berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Kemudian pada ayat yang kedua, Hawa berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Kata bebas, Tuhan mengatakan boleh kamu makan dengan bebas, kata bebas tidak diucapkan oleh Hawa. Jadi iblis tahu bahwa Hawa tidak memahami sempurna firman itu. Kemudian iblis mengatakan bahwa kamu makan pohon itu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi matamu akan terbuka. Itu sebabnya seperti dikasih suatu pemahaman yang baru. Matamu akan terbuka. Sama seperti kita sekarang, mata kita sekarang terbuka. Dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mata kita terbuka. Bahwa banyak hal yang kita sanggup kerjakan tidak dapat menolong kita. Banyak hal yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Banyak pengetahuan yang telah dimiliki manusia bahkan juga tidak bisa menolong kita. Tetapi tidak semua orang bisa terbuka kepada apa yang sesungguhnya Bapa sedang kerjakan. Karena kita bersyukur hari ini kita semua terpelihara masih bisa bersama-sama ibadah walaupun dalam bentuk streaming online ini. Tapi bersyukurlah bahwa kita terpelihara, kita selamat. Semuanya boleh katakan amin untuk itu, bersukacitalah untuk hal itu. Karena kita sampai hari ini terpelihara. Tapi banyak orang yang mengalami dengan kegelapan, tidak paham bagaimana masa depan, bagaimana hari esok, bagaimana kehidupan yang akan datang. Karena sesudah melewati hal ini semuanya berubah. Ada pekerjaan yang hilang, ada bisnis yang hancur, ada perusahaan yang udah roboh. Ada apa yang dulu kita miliki sekarang sudah tidak dimiliki. Itu sebabnya kita harus memahami. Yang pertama, ketika iblis tawarkan matamu terbuka, Hawa kemudian mengambil buah itu, dia makan dan dia mendapatkan kenyataan bahwa dia tidak mati dan dia berikan kepada Adam. Dan Adam juga memakan buah itu. Dan di dalam Kejadian 3 pada pasalnya yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 3 pada pasal yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Evangelis Irfan akan bantu kita bersama baca. Mari kita baca dengan iman. 2 ya. Maka terbukalah mata mereka berdua
dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah yang ditawarkan si iblis. Tuhan bilang semua buah dalam Taman Eden boleh kamu makan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang salah dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kebenarannya Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita sekarang banyak orang sedang berpikir pengetahuan apa lagi yang harus aku peroleh. Informasi apa lagi yang harus aku miliki. Supaya aku bisa melalui atau memasuki masa depan dan memperoleh kesuksesan. Sejak awalnya Tuhan sudah katakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Gambaran effort, usaha, kemampuan manusia secara pengetahuan iman berbicara tentang hukum Taurat. Tuhan bilang jangan dimakan. Itu sebabnya kalau pernah baca tulisan Paulus, Paulus mengatakan bahwa pelayanan yang berasal dari hukum Taurat mati, pasti mati. Walaupun ada kemuliaan, Musa turun bawa hukum Taurat ada kemuliaan, ada cahaya kemuliaan sampai bangsa Israel tidak bisa memandang Musa. Walaupun kemudian cahaya itu memudar, tetap ada kemuliaan. Lebih lagi kita yang memperoleh pelayanan roh, yang memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Jadi seperti Tuhan kasih tahu sejak awalnya, kamu mau memilih apa yang kamu mau melihat. Apakah kamu mau melihat berdasarkan pengetahuan? Apakah kamu mau melihat berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan? Itu sebabnya iblis tawarkan kamu bisa terbuka matanya untuk bisa lihat. Tetapi sejak awalnya Tuhan udah kasih tahu bahwa kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan tidak ada orang yang karena pengetahuan yang baik dan yang jahat mempunyai kemampuan berbuat baik. Hanya Yesus yang dapat memberikan kebaikan kepada kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menguduskan kita. Hanya Roh Kudus yang dari Bapa yang bisa memberikan kita anugerah, kebenaran dan keselamatan. Justru karena pengetahuan, virus yang ada yang telah menjarah manusia dan yang telah membuat kita semua ada di dalam pandemi ini, dipercaya adalah hasil rekayasa manusia. Karena kalau virus yang secara natural, secara genetik manusia berbeda. Manusia di selatan, di utara, di Eropa, di Asia berbeda. Jadi tidak mungkin virus itu bisa terkena sampai di hampir seluruh negara di dunia. Sehingga dipercaya bahwa virus ini adalah hasil rekayasa pengetahuan. Sehingga dengan demikian dipahami bahwa hasil pengetahuan itu membuat manusia sekarang juga tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Sejak awalnya Bapak sudah katakan jangan kamu makan buah itu. Kamu harusnya makan buah pohon kehidupan, Jesus Christ. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Kita sekarang sudah sampai stage di dalam keadaan di mana kita bersama-sama akan memasuki masa depan yang baru. Dengan iman kita akan memperoleh berkat yang baru, kita sekarang ada di dalam posisi yang sama. Kita mau melihat yang mana? Mau melihat kembali kepada pengetahuan, padahal kita telah melalui masa-masa di mana pengetahuan membuktikan tidak bisa menolong kita. Uang tidak bisa menolong kita, jabatan tidak bisa menolong kita, bahkan pengetahuan manusia tidak bisa menolong kita. Inilah saatnya kita kembali menerima anugerah untuk melihat apa yang Tuhan Yesus berikan. Dan biarlah hari ini juga kita semua dipulihkan. Boleh katakan amin untuk hal itu. Bersukacitalah, tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus dia memberi hidup, life. Dia memberi hidup. Bukan karena kita mampu membuat sesuatu. Bukan karena kita dapat berbuat sesuatu. Tapi karena kita bisa melihat kasih, melihat anugerah. Itu sebabnya kita akan perbandingkan tentang dua orang yang lain. Yang kita baca adalah Adam dan Hawa, dua orang. Tapi ada dua orang yang lain di Lukas 24. Ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit ada dua orang yang lain. Dua orang ini berjalan dari Emmaus ke Yerusalem. Dia gak lihat bahwa Yesus ada karena Yesus jalan bersama mereka. Dan Yesus tanya, kamu lagi ngomongin apa? Sampai mereka katakan, masa sih kamu satu-satunya orang yang gak ngerti apa yang sedang terjadi? Bahwa ada Yesus yang penuh kuasa yang diurapi yang mereka anggap sebagai Mesias. Tapi ternyata disalibkan. Yesus adalah Mesias. Tapi mereka tidak memahami bahwa Mesias harus menderita. Harus menderita untuk menerima kemuliaannya. Sehingga akhirnya Yesus katakan kepada mereka, hai kamu orang yang begitu bodoh, kenapa begitu lamban hatimu? Di dalam Lukas 24 di ayatnya yang ke-25, Lukas 24 ayat yang ke-25, kita akan baca bersama-sama, kita lihat di situ Lukas 24 ayat 25. Mari kita baca, Pak Irfan. Lalu ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang telah dikatakan para nabi. Pada ayatnya yang ke-27, Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. perhatikan, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Segala sesuatu tentang dia. Tentang siapa? Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-44, di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Di ayat yang ke-27, kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Di ayat 44, kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab nabi-nabi, kemudian kitab Mazmur. Supaya kita memahami, karena ketika mereka berjalan, hati mereka menggebu-gebu mendengarkan Yesus bercerita tentang siapa dirinya. Di dalam seluruh kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Sampai di ayatnya yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Jadi Yesus sedang menceritakan tentang dirinya di dalam seluruh Alkitab, kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Sampai di Emmaus sesudah 7 mil perjalanan dari Yerusalem, Yesus seolah-olah ingin jalan lagi. Kenapa ingin jalan lagi? Karena sebenarnya apa yang dia mau ungkapkan belum selesai, masih ada kitab Mazmur. Haleluya. Yesus baru cerita dari kitab Taurat Musa sampai kitab Taurat nabi-nabi. Dia berusaha untuk jalan seluruhnya. Kenapa? Kamu baru tahu sebagian, kamu belum tahu utuh sepenuhnya. Baru mereka katakan, tinggallah bersama kami. Dia menggunakan di dalam teks Inggris, abide with me Lord. Teks Indonesia, tinggallah bersama kami. Dari situ ada lagu, tinggal sertaku kawanku kudus. Kata abide itu kata yang lebih dalam dari sekedar stay. Kata abide, kata menjadi satu jauh lebih dalam daripada sekedar jangan pergi lagi. Itu sebabnya Tuhan kemudian masuk ke rumah bersama-sama mereka. Di ayat yang ke-30, kita akan baca ayat ke-30 dan ayat 31. Kita sedang mau melihat bagaimana ada dua orang, Adam dan Hawa. Mata mereka terbuka karena mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kita sekarang sedang membaca tentang dua orang yang lain, Kleopas, gambaran non-Yahudi, dan satu orang yang lain tidak disebut namanya. Berjalan bersama Yesus. Dan Yesus menceritakan kepada mereka tentang dirinya yang tertulis di dalam Alkitab. Nah di ayat yang ke-30, demikian firman-Nya kita akan baca ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ia duduk, ia ambil roti, ia ucapkan berkat, ia pecah-pecahkan, baru beri kepada mereka. Itu sebabnya tentang tubuh dan darah Yesus adalah tentang kita menerima apa yang Yesus berikan. Dan waktu Yesus berikan, dia duduk. Gambaran dia sekarang ada di atas tahta yang maha kuasa, duduk, rest. Semua sudah selesai. Dan ketika Yesus lakukan itu di Emmaus ayat 31, kita akan baca bersama-sama. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Haleluya. Kata terbukalah mata mereka, saya akan minta supaya ditampilkan kepada kita semua bagaimana ayat ini disandingkan bersama-sama. Supaya kita bisa memahami, kata terbukalah mata mereka di Kejadian 3 ayat 7 dan kata terbukalah mata mereka di dalam Lukas 24 sama, persis.
Cuman yang satu terbuka karena makan buah pohon pengetahuan, yang satu terbuka karena menerima tubuh dan darah Yesus. Yang satu terbuka untuk melihat apa? Melihat ketelanjangan, melihat kelemahan, melihat dosa, melihat kekurangan, melihat ketidakmampuan. Tapi yang satu melihat, wow gile, Yesus yang telah menang, yang sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Nah hari ini kita mau menjadi pemenang, bukan dalam konteks menang karena kita melakukan, menjadi pemenang karena kita mau percaya. Kita percaya, pemenang untuk yakin, untuk teguh, untuk meyakini dalam hidup kita bahwa sesudah masa ini lewat, kita akan masuk kepada masa yang baru. Bagi banyak orang ini adalah masa yang baru, tapi bagi kita adalah masa untuk kita bisa melihat Yesus. Banyak dari kita mungkin sekarang sedang kehilangan pekerjaan dan tidak ada semangat. Bersemangatlah. Karena kalau kamu mulai melihat apa yang ada pada kamu gak punya ini, gak punya jabatan lagi, gak punya bisnis lagi, gak punya uang lagi, gak punya kemampuan, ilmu apa lagi yang harus ku coba, apa lagi yang harus ku peroleh. Kamu sedang masuk ke dalam satu hukum yang disebut hukum Taurat itu. Hukum persyaratan itu. Tapi kalau kamu mau masuk menerima anugerah di dalam Kristus, kamu sedang masuk ke dalam kuasa yang lebih besar. Lebih besar dari maut, lebih besar dari pengetahuan untuk kasih tahu bahwa dia sanggup memberkati kamu. Dia sanggup memberikan kepada kamu, kepada saya, apa yang tidak pernah kita pikirkan karena dia yang merancangkan segala sesuatu. Saya tidak sedang menaruh paparan supaya kamu berusaha memilih atau saudara memilih. Tapi sedang memberitakan kebenaran kasih karunia Kristus sebagai panggilan. Marilah, lihatlah Yesus, pandanglah kepada dia. Terima kasihnya yang sempurna, tubuhnya dan darahnya. Dan akui itu sebagai suatu kegenapan bahwa segala kutuk, segala penderitaan, segala kegagalan yang menakutkan yang sudah kita lewati selama berbulan-bulan, sejak bulan Februari akhir, Maret, April, Mei, Juni. Kita sekarang mungkin sudah memasuk bulan baru yang akan datang. Kita banyak berpikir, apakah aku sanggup menghadapi masa depan? Apakah aku masih punya masa depan? Tapi kalau kita mau melihat Yesus, we have life. Kita memiliki hidup. Dan kehendak Bapa di dalam Yesus, kita memilikinya dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Segala kelimpahan. Bagaimana Tuhan? Aku gak punya ini, aku gak punya itu. Apakah pengetahuan perlu? Perlu. Tapi kita akan memahami kemudian. Bagaimana pengetahuan itu kita peroleh. Pengetahuan itu kita peroleh bukan karena kita sedang mengusahakan apa yang kita rancangkan. Pengetahuan itu kita peroleh karena kita memperoleh hubungan dengan Bapa yang sanggup memberi hikmat bagi kita. Itu sebabnya yang pertama. Akan ada banyak tawaran. Sama seperti pada mulanya iblis memberikan tawaran-tawaran. Sampai sekarang pun akan banyak tawaran. Itu sebabnya di masa-masa seperti ini banyak orang sekarang malah tertipu. Malah apa yang ada padanya hilang karena tertipu. Kenapa? Karena ingin dilipat gandakan, karena ingin lebih punya banyak, karena ingin instan. Tapi kamu dan saya adalah orang yang dipanggil untuk mengenal Bapa yang adalah kasih. Mengenal Yesus yang sangat mengasihi kita. Yang telah berkorban bagi kita. Marilah kita memandang kepada Dia. Jangan memandang kepada apa yang ada pada kita. Jangan berharap kepada pengetahuan manusia yang tidak dapat menolong kita. Yang justru menuntun kepada kematian. Tapi kita memandang kepada Yesus dan datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang memberikan kepada kita hidup. Bahkan memberikan kepada kita hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi yang pertama, mari kita memandang kepada Yesus. Kepada janjinya. Saya rindu atau saya berdoa dan berharap dan saya percaya demikian juga dengan kita semua bahwa kita mau sukses. Sesudah masa pandemi ini kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau lebih maju, mau lebih diberkati. Dan biarlah kita sekarang tidak melihat kelemahan kita. Karena kita bukan orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat lagi. Kita orang-orang yang telah dibebaskan dan hidup di dalam anugerah. Yesuslah keselamatan kita. Yesuslah berkat kehidupan kita. Kita pasti diberkati. Mari kita datang kepadanya dan percaya kepadanya. Dan terima selalu tubuhnya dan darahnya. Supaya kita bisa melihat Dia. Di dalam Lukas 24. Sesudah mereka berjalan
berjalan 7 mil ke Emmaus, di ayatnya yang ke-32, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ayatnya yang ke-33 kita akan baca bersama-sama, ayat 33, demikian firman-Nya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lalu bangunlah mereka, siapa mereka? Yang sudah berjalan 7 mil, yang bilang sama Tuhan Yesus, tinggallah bersama kami, udah gelap, jangan jalan terus. Mereka yang bilang gitu sesudah bisa melihat Yesus karena menerima tubuh dan darah Yesus, menerima perjamuan bersama. Inilah yang terjadi, mereka bisa kembali dengan kekuatan yang baru. Saya berdoa hari ini, biarlah kekuatan yang baru itu melimpah untuk kita semua. Karena kita bisa melihat Yesus. Yesus tidak pernah surprise melihat pandemi ini. Yesus tidak pernah surprise, kaget, wow ada virus baru. Dia tidak pernah surprise dengan virus itu. Justru kita sekarang mau datang kepada kehidupan yang baru, tapi sesungguhnya justru bukan kehidupan yang baru. Ini adalah kehidupan yang seharusnya kita miliki di dalam Dia. Yaitu di dalam segala keadaan kita bisa melihat bahwa Dialah pokok kehidupan kita. Dialah kehidupan kita yang sesungguhnya. Supaya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Pak, tapi bukankah kita perlu pengetahuan? Bukankah kita harus mengerti banyak hal? Zaman sudah berubah. Apa yang sedang saya lakukan, bukti pelayanan pun sudah berubah. Saya tidak pernah melakukan pelayanan online sebelumnya. Baru di masa ini saya melakukannya. Dan ini baru 3 bulan saya lakukan. Tapi kalau kita mau atau saya mau jujur sampaikan, apa yang saya lakukan bukan karena hikmat saya. Karena Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan memimpin. Dan ketika saya menyadarinya, saya baru memahami bahwa semuanya Dia sudah sediakan sejak sebelum saya menyadarinya. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari padang gurun, mereka keluar dari padang gurun, di dalam Keluaran pada pasal 35, pada ayat yang ke-30 dan ke-31 kita akan baca di situ. Keluaran 35 ayat 30 dan 31, demikian firman-Nya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Bapa, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dalam segala macam apa? Pekerjaan. Dalam segala macam pekerjaan. Ini ditulis di kitab mana? Keluaran. Kalau dari konteks kitab Keluaran, kitab apa? Kitab yang menulis bangsa Israel baru keluar dari tanah perbudakan. Jadi siapa mereka? Budak. Nggak pernah mengecam sekolah. Nggak pernah mengecam pendidikan. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, berbahagialah dan jadilah rest. Karena semua teknologi, semua pengetahuan, semua jaringan, semua network yang diperlukan untuk kamu dan saya sukses, berhasil, diberkati, menerima berkat untuk menjadi saksinya yang efektif, yang luar biasa bagi banyak orang, Tuhan sanggup sediakan. Haleluya. Aku telah memenuhi dengan apa? Roh. Dan canggihnya roh, dia bisa lakukan seketika dia berkehendak. Roh Bapa. Dia katakan apa? Roh apa? Pengetahuan. Semua pengetahuan yang diperlukan. Keahlian, pengertian, understanding, bisa ngerti. Suatu keahlian yang bisa melihat lebih dalam daripada masalah. Punya pemahaman tentang apa yang harus dikerjakan. Supaya hari ini yang kedua, memang perlu pengetahuan, memang perlu hikmat, memang perlu pengertian. Tapi kalau kita mengerti bahwa firman lebih dari semua itu, kita akan menerima. Bahkan kita menerima sebelum kita menyadarinya, kita akan menerima. Kita akan menerima sebelum kita memahaminya, kita telah menerima. Bahkan ketika kita sudah jalan baru kita ngerti, wah iya ya, ternyata Tuhan udah siapin ya. Ternyata Tuhan udah mengatur. Dalam konteks pelayanan, kita ada 5 tempat pelayanan di Jakarta.
dan entah bagaimana digerakkan Tuhan untuk dijadikan satu di tempat ini. Dan waktu itu berpikir apakah kita benar melakukan ini. Dan sesudah memasuki 2000, karena itu terjadi di bulan September, Oktober, kemudian kita Natal, Januari tiba-tiba sudah mulai ada isu tentang pandemi ini. Memasuki Februari, Maret, kita baru sadar kalau kita tidak mengambil keputusan itu. Keputusan apa? Keputusan yang tidak pernah bisa dirancang. Yang tidak pernah bisa dipikirkan. Dan kalau kita menjalankannya sekarang, kita nggak pernah merancang kita bisa bertumbuh dan berkumpul seperti ini. Tuhan yang menggerakkannya. Saya berdoa dengan iman dan berkata kepada kamu semua, siapapun dimanapun kamu berada. Semua pengertian, jaringan, network, pengertian dan pengetahuan dan semua keahlian yang kau perlukan untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Semuanya sudah disediakan di dalam Yesus Kristus. Haleluya! Dan biarlah kamu menjadi percaya. Karena dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Dan yang terakhir secara sederhana, banyak sekali yang bisa saya bagikan. Tapi saya tidak mungkin bisa membagikan seluruhnya. Di dalam teks Keluaran 35 yang kita baca, di ayat yang ke-30, kalau kita baca di situ ada kata Yehuda. Kenapa bukan yang lain? Yehuda. Siapa Yehuda? Yehuda itu waktu ibunya Yehuda melahirkan, Lea melahirkan. Dia melahirkan Yehuda, kasih nama Yehuda artinya praise. Puji Tuhan, praise the Lord. Aku akan memuji Tuhan tanpa syarat. Itu Yehuda. Sebelumnya, aku bersuka cita sekarang karena Tuhan mengingat kesengsaraanku. Aku bersuka cita karena Tuhan tahu aku tidak disayangi oleh suamiku. Itu anak-anak sebelumnya dari Lea. Tapi waktu Yehuda lahir, dia ngomong, praise to the Lord, tanpa syarat, titik. Yang ketiga, kamu dan saya rindu menjadi orang-orang yang sukses sesudah pandemi. Katakan amin untuk itu. Haleluya untuk itu. Kamu akan menerima pemikiran, hikmat, anugerah, kecanggihan berpikir, pengertian, pengetahuan, keahlian yang Tuhan sediakan bagi kamu. Bagi siapa? Yehuda. Siapa Yehuda? Praise to the Lord, tanpa syarat. Kalau kamu memuji karena kamu sudah memperoleh, artinya kamu memuji karena kamu sudah lihat, memuji karena kamu sudah menerima. Bukan itu yang dimaksud dengan praise ini. Praise ini praise. Alasannya satu, karena Tuhan. Aku memuji karena Tuhan. Dan ini kerennya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini kerennya Bapa kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Ini kerennya Bapa kita. Bahwa kasihnya kepada kita kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kamu sekarang melihat, aku gak punya ini, aku kehilangan ini, aku sekarang gak punya itu, aku gak punya ini, aku belum punya ini, belum. Semua ketelanjangan yang membuat kita lemah, malu, tidak punya kekuatan. Dan biarlah hari ini kamu bisa melihat Yesus. Melihat kasihnya, melihat kebenarannya. Kekudusan yang menguduskan kita. Kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Semua yang kamu perlu, Dia sanggup sediakan. Semua yang kamu perlu, Dia sanggup sediakan. Saya percaya itu. Haleluya untuk kebenaran itu. Dan Tuhan katakan secara sederhana, puji Dia. Karena apa? Karena Dia. Bersyukur karena apa? Karena kasih. Karena keselamatan. Tadi malam saya melayani seseorang yang melakukan usaha dan pekerjaan berbisnis di bidang yang berhubungannya dengan teknologi, kecanggihan teknologi, dan berhubungan juga dengan peralatan-peralatan keamanan. Saya melayani untuk mendoakan. Dan waktu saya doakan ajak dia menerima roti dan anggur tubuh dan darah Yesus. Dan waktu saya doakan, Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah menderita di salib untuk mengampuni dosaku. Karena Engkau telah memberikan keselamatan yang kekal. Saya sama sekali tidak menyentuh hal yang dia ucapkan, saya butuh didoakan ini itu. Saya tidak menyentuh itu, saya menyentuh tentang apa yang Yesus kerjakan.
Terus dia bilang begini, ini untuk pertama kalinya seumur hidup saya menerima tubuh darah Yesus dan saya nangis. Sejak pertama didoakan saya udah nangis. Dia nangis terus. Saya tidak mendoakan tentang pekerjaannya. Saya mendoakan tentang Yesus yang telah mengasihi dia. Ya nanti tinggal lihat aja apakah doa itu dijawab atau tidak. Saya percaya pasti digenapi. Haleluya. Pasti digenapi. Semua yang dia perlukan pasti terjadi. Apabila ada kesempatan saya akan kesaksian lagi untuk hal ini hanya untuk memberitahu bahwa itu terjadi. Tapi kalau kamu dan saya memahami hari ini, Yesus lebih canggih dari pengetahuan. Yesus lebih canggih dari segala sesuatu yang dapat kita pikirkan dan perbuat. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Bapa di sorga yang ciptakan langit dan bumi, telah menjadikan Yesus sebagai hikmat bagi kita. Hikmat dalam konteks pemahaman teks literal, artinya applied knowledge, pengetahuan yang bisa diaplikasikan. Pengetahuan yang bisa dimanifestasikan menjadi sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, demikian firman-Nya kita baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Teks aslinya tidak menggunakan kata kerja tapi kata benda. Ia adalah kebenaran, ia adalah penebusan, ia adalah kekudusan kita. Yesuslah kebenaran kita. Yesuslah kekudusan kita. Yesuslah penebusan kita. Yesuslah hikmat kita. Dan ketika dia menyatakan dirinya kepada 2 orang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus menyatakan dirinya dengan memberitakan apa yang tertulis dalam seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kemudian dia mau jalan terus. Kenapa? Karena udah telanjur sampai di Emmaus. Dia gak sempat cerita tentang Mazmur. Tapi kemudian orang ini kembali lagi ke Yerusalem, 2 orang ini. Dan waktu mereka kembali ke Yerusalem, Yesus muncul di situ. Dan Yesus katakan, itulah yang aku katakan kepada kamu sebelumnya. Semua tentang aku harus digenapi. Semua yang tertulis dalam kitab apa? Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Tapi karena mereka tahan, padahal Yesus ingin memberi seluruhnya. Mari katakan bersama-sama saya, Yesus ingin memberi seluruhnya. Iya, Yesus ingin memberi seluruhnya. Yesus tahan, Yesus ditahan karena Yesus mau jalan. Kenapa? Yesus ingin memberi seluruhnya. Tapi dia ditahan, waktu ditahan dia beri tubuhnya. Pecahkan roti, gambaran menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk Yesus kasih tahu, kamu juga gak mungkin mempunyai hikmat sepenuhnya dari ini semua. Begitu besar. Wow, gak mungkin. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan semua sempurna. Gak ada yang bisa sempurna. Tapi waktu Yesus mau memberikan sepenuhnya, di stop, inilah yang Yesus berikan. Tubuhnya dan darahnya. Itu sebabnya di dalam Ibrani 1 ayat 14, dikatakan Ibrani 1 ayat 14, kita akan baca. Demikian firman-Nya Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh? Maafkan saya. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Haleluya. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan oleh satu korban saja, Yesus tubuh dan darahnya Ia menyempurnakan. Jadi waktu Yesus ngajar tentang kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dia harus sampai selesai kitab Mazmur, baru itu sempurna. Tapi dia ditahan, dia gak bisa terusin lagi. Dia kasih tubuhnya dipecahkan, gambaran kita menerima tubuh darah Yesus, roti dipecahkan. Supaya kita paham, karena korban itu yang menyempurnakan. Kamu mengejar pengetahuan untuk sukses sesudah pandemi ini, kamu akan kecewa. Kamu berusaha mengumpulkan uang dan aset untuk bisa sukses melewati pandemi dan akan memasuki masa yang baru, kamu tidak akan punya keberanian dan tidak punya jaminan. Kamu berusaha melihat kekuatanmu sendiri, kau akan melihat kelemahan.
Tapi kalau engkau melihat Yesus dan menerima tubuhnya, darahnya, kutuk itu dibalik, kelemahan dirubah jadi kekuatan. Dan apa yang kau perlukan, semuanya disediakan bagimu because of Jesus Christ. Haleluya. Diberkatilah kamu. Kita tidak bisa bahas semuanya, ada 3 hal yang sederhana. Saudara dan saya mau sukses sesudah pandemi ini. Yang pertama, lihat Yesus. Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya tanpa syarat, hanya karena iman. Dia telah mati, tanggung kutuk, tanggung penderitaan supaya kita diberkati. Tidak ada satupun yang sempurna. Setiap pribadi manusia termasuk saya gak sempurna, pelayanan gak ada yang sempurna, bisnis gak ada yang sempurna, bangsa-bangsa gak ada yang sempurna. Itu sebabnya jangan lihat pengetahuan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi makan Yesus. Ada 2 orang di kitab Kejadian, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seketika itu mata mereka terbuka. Mereka terbuka tentang apa? Ketelanjangan mereka. Ada 2 orang yang lemah. Jalan dari Yerusalem ke Emmaus, lesu. Tapi ketika Yesus memecahkan roti, gambaran memberi tubuh dan darahnya, mata mereka terbuka, mereka lihat Yesus dengan jelas. Mereka terima kekuatan yang baru. Mereka bisa balik lagi ke Yerusalem, ketemu murid-murid, ngomong tentang apa yang Yesus katakan. Dan pada saat itu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, kasih tahu bahwa apa yang mereka terima itulah kegenapan dari semua yang tertulis di kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Saudara mau memahami, kita mau memahami kegenapan dari seluruh kitab ini. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Ketika kamu dan saya dengan rendah hati mau menerimanya, kamu menerima semuanya. Itu sebabnya dia sanggup memberi apa yang kita perlu. Pengetahuankah, pengertiankah, hikmatkah, teknologikah, orang-orangkah, danakah, kita harus percaya. Apa yang saya sampaikan itu juga yang saya perlukan. Artinya saya bukan sedang memberi motivasi atau membagikan motivasi kehidupan, tidak. Saya sedang membagikan kehidupan yang saya terima dari Yesus. Saya pun mau berhasil melewati pandemi ini, sukses, menjadi berkat, berdampak lebih banyak orang. Lebih banyak orang susah bisa ditolong, lebih banyak orang lemah bisa ditolong. Dan yang ketiga, pujilah dia, bersyukurlah. Karena apa? Karena keselamatan. Bersyukur, karena apa? Karena tubuh dan darahnya. Bersyukur, karena kita telah menjadi anak-anak yang diberkati. Terpujilah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah hikmat kita. Yesuslah kebenaran kita. Yesuslah kekudusan kita. Yesuslah penebusan kita. Terpujilah Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan satu pujian. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan. Kita boleh bangkit berdiri dimanapun kita berada. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu.
Aku serahkan semua yang bersama-sama melalui ibadah online ini. Dan biarlah semua roh dibangkitkan, roh kami dibangkitkan. Untuk menjadi percaya, untuk bisa melihat Yesus yang saat mengasihi kami. Yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang duduk di tahta. Memegang otoritas di sorga dan di bumi. Untuk kami keluar dari masa pandemi ini dengan kemenangan. Keberhasilan, kesuksesan, bahkan kehidupan di dalam Kristus. Untuk kami semua bisa mengerti kehendak Bapa dan menjadi percaya. Engkaulah sumber daripada semua keberhasilan. Sumber dari semua kesuksesan. Sumber dari kehidupan. Melebihi pengetahuan. Melebihi akal budi. Dan kami mau bersyukur, mau bersuka cita karena Yesus. Dan biarlah yang sakit sembuh. Yang luka pulih dan kami semua diberkati. Engkau yang memegang pintu kerajaan Daud. Sehingga apa yang kau buka tidak ada yang bisa tutup. Buka pintu berkat yang baru. Kesempatan yang baru. Buka semua yang baik bagi umatmu, bagi anak-anakmu. Dan biarlah anugerahmu melimpah-limpah atas kami semua. Tutup segala kutuk, penyakit, penderitaan. Segala kuasa dosa tidak berlaku lagi atas kami. Urapi kami, berkati kami semua Bapa. Pulihkan setiap rumah tangga. Urapi setiap pejabat dan pemegang otoritas. Urapi semua orang-orang yang berbisnis, yang melakukan pekerjaan bagi banyak orang. Urapi semua orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, untuk berbagi kehidupan bagi sesama. Urapi mereka semua. Beri keberhasilan, beri kesuksesan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita. Dan kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Ada kehidupan baru yang kau berikan bagi kami. Dan semuanya mendatangkan damai sejahtera. Dan kami mau bersuka cita karena Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan saatnya kita datang dengan mengucap syukur, kita bawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Akan ada nomor rekening yang akan ditampilkan di layar saudara sekalian. Dan dengan penuh sukacita sama-sama kita memberikan persembahan. Dan kita imani bahwa Tuhan Yesus memberkati kita berkelimpahan. Haleluya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih. Kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,
Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menerima korban domba Paskah. Dengan peraturan yang sangat jelas, tidak boleh dimakan mentah, harus dibakar. Gambaran penghakiman, api penghakiman. Gambaran Yesus yang disalib. Sehingga ketika kita menerima Yesus yang disalib, kita memahami bahwa itu bukan berbicara tentang Yesus yang berjalan menyembuhkan orang sakit sebelum dia disalib. Tapi tentang Yesus yang menderita, menanggung penghakiman karena dosa. Sehingga ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita imani sekarang kita menerima juga berkat yang telah diberikan melalui gambaran yang diberikan kepada Israel ketika mereka menerima korban domba Paskah. Karena Yesuslah korban dombanya Bapa yang membebaskan kita dari semua belenggu perbudakan karena dosa. Dan di dalam Mazmur 105 dikatakan pada ayat yang ke-37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tidak ada yang tergelincir. Dan diperlihatkan kepada peraturan Musa ketika mereka makan anak domba Paskah. Mereka harus makan semuanya. Dagingnya, kakinya, isi perutnya. Sehingga kita bisa memahami kata tidak tergelincir itu dalam bahasa yang lain menggunakan pemahaman terpelecok. Tidak lemah apa? Kakinya. Gambaran kita semua butuh kekuatan, kesehatan untuk melangkah. Memasuki masa baru sesudah pandemi ini. Kamu dan saya perlu sehat, perlu kuat. Supaya tidak terpelecok, tidak tergelincir. Bahkan dikatakan di dalam korban domba Paskah, makan isi perut, ada liver, ada ginjal. Ada semua kebutuhan yang diperlukan untuk kesehatan bagian dalam. Sehingga marilah kita sekarang menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman. Bahwa kita memakan bukan hanya tubuh Yesus sebagai lambang, tapi benar-benar kita memakan korban yang Bapa sediakan bagi kita. Seperti Yesus katakan, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dan imani. Kita menerima tubuh Yesus menggantikan tubuh kita yang lemah. Supaya kita semua sehat. Tuhan beri tubuh kita dari kepala ke kaki sehat dan kuat. Dan kita menerima anugerah. Bahkan tubuh dan organ tubuh kita semua diperbaharui menjadi baru. Dan kita menerima darahnya. Kita disucikan, dikuduskan. Kita menjadi bagian di dalam kehidupan Bapa di bumi. Artinya melalui kita kehidupannya ada di bumi. Dan biarlah kita menjadi saksi untuk memberkati banyak orang. Mari kita angkat roti saja. Mari kita mengenang kebaikan Tuhan Yesus. Mengenang dan ingat pengorbanannya. Kita akui bahwa di atas kayu salib kitalah yang disalib. Kitalah yang dihukum, kitalah yang telah menanggung, yang telah menerima penghukuman dan penghakiman itu. Sehingga kita sekarang boleh bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan yang kekal. Segala dosa kita telah diampuni. Terima kasih Bapa. Kita imani. Oleh anugerah karya salib Kristus kita telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Menerima kemuliaan, bahkan disempurnakan. Kita imani oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sudah sembuh. Kita tidak lemah, tidak sakit, kita sembuh, kita sehat, kita kuat. Untuk menerima berkat yang baru. Dan kita bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu. Karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Karena kita sekarang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Untuk memuliakan Bapa, untuk menjadi saksinya. Untuk menyatakan kasih dan kuasanya kepada banyak orang. Itu sebabnya iman kita akan diberkati dengan berkat-berkat yang baru. Dengan kesehatan dan kekuatan. Dengan hikmat dan pengertian dan keahlian. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi bangsa, bagi negara, bagi keluarga, bagi sebanyak-banyaknya orang. Untuk kemuliaan Bapa. Dan imani serta terima sungguh-sungguh. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib. Tetelestai. Semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Kita bersyukur inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan kita mau mengakui kebenarannya bahwa Dia telah mati ganti kita. Menanggung dosa karena kasih Bapa yang besar. Dan dengan darahnya kita semua menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kita telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kita telah menerima perlindungan yang sempurna. Bahkan kita semua dijaga malaikat menerima janji, yaitu jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima tubuh dan darahnya, kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kita hidup memasuki zaman yang baru. Sesudah pandemi ini dengan iman, kita diberikan bukan hanya keberhasilan jasmani, tapi mengenal Bapa yang benar, mengenal Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kita bersyukur kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa, kita semua menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Siapapun di mana kalau ada minyak zaitun di tanganmu, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak ini dikuduskan menjadi sarana pelayanan. Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita, menuntun, memimpin kehidupan kita. Kita menjadi bait sucinya, menjadi rumah doanya sebagaimana Yakub menuangkan minyak di Betel. Ada malaikat turun naik melayani di Betel, maka kita menjadi bait suci Tuhan, rumah Tuhan. Dia berdiam di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal dalam kita. Kita percaya malaikat turun naik melayani kita, bahkan menjaga, memagari, menatang kita supaya kita tidak jatuh, tidak terantuk batu. Bahkan dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kuasa, ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan kita bersyukur untuk semua anugerah dan berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan, amin. Shalom, semua saudara yang ada dimanapun berada, terutama di rumah. Kami percaya saudara pasti diberkati. Dengan iman, amin. Firman Tuhan tadi memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, bahkan memberikan kesuksesan yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara, siapapun, saudara rindu kabar baik ini untuk menjadi berkat buat banyak orang? Kami percaya tentu. Itu sebabnya kami mengundang saudara, mari dukung pelayanan ini. Gimana caranya? Kita mengharapkan dukungan saudara dalam bentuk persembahan online. Bank BCA 8700 133177 dan persembahan persepuluhan 8700 105777. Dan di layar saudara ada barcode yang saudara bisa scan. Saudara bisa transfer semua persembahan saudara, semua akan kita pakai untuk misi, untuk pengembangan pelayanan, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum diselamatkan, mereka pasti diselamatkan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, di layar saudara kami siapkan nomor-nomor telepon pastor. Kami Pastor GCC sangat dengan sukacita. Bila saudara telepon kami, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, kita berdoa untuk bisnismu, kita akan berdoa untuk anak-anakmu, kita akan berdoa untuk pekerjaanmu, bahkan banyak hal yang bisa kita doakan. Dan Tuhan akan pasti berikan. Sebab firman Tuhan berkata, doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kami juga mengundang untuk saudara setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, selalu ada doa bersama Grace Prayer.
kami undang saudara untuk join bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa untuk banyak hal-hal yang besar, keluargamu, berdoa untuk pelayanan ini. Karena pelayanan ini butuh dukungan doa saudara. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena kita rindu menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Amin. Dan yang terakhir bagi yang belum berlangganan channel YouTube kami, tolong subscribe. Dan jangan lupa selalu pencet tombol like dan share semua link-link kita supaya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum Bapak Ibu kita semua terima doa berkat, mari saya undang kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar, akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bapa, terima kasih. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu, menerima berkat kelimpahan-Mu, bahkan menjadi orang-orang yang sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami percaya kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus melimpah-limpah atas kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu. Darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu. Dalam-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu. Darah-Mu tebus hidup
Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku. Ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku,